Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, dan terutama nikmat yang paling besar yang Allah masih berikan, yaitu nikmat kita dijadikannya menjadi seorang muslim. Nikmat yang harus kita jaga sampai kita meninggal nantinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati melainkan mati sebagai muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ustaz menjawab pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema, satu topik, yaitu meraih kemenangan hakiki. Nah, tentu tema ini kita angkat setelah kita selama sebulan lebih beribadah puasa, dan ada sebagian teman-teman kita yang sudah menyelesaikan ibadah puasa Syawal. Nah, jadi ini adalah momentum paling penting untuk kembali mengingatkan kita sesungguhnya ibadah puasa Ramadan yang kita sudah lakukan itu adalah upaya-upaya kita untuk meraih kemenangan hakiki. Dalam sebuah ayat Al-Quran, saya teringat itu ada penjelasan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang diselamatkan di neraka, ya kan, kemudian dimasukkan ke surga, faman zuhziha, ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, siapa saja yang diselamatkan di neraka kemudian dimasukkan ke surga, itulah orang yang menang, gitu kan, orang yang beruntung. Nah, jadi memang filosofi kemenangan di dalam Islam itu adalah seperti yang disebut dalam ayat tadi, ya, kemenangan di akhirat setelah kemenangan di dunia pasti. Nah, jadi kita tidak hanya berharap kemenangan di akhirat tanpa kemenangan di dunia. Harus ada dua-dua kemenangan itu, karena memang Islam mengajarkan tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustadz Rizal Fahmi ST. Nah, kita akan bicara masalah ini. Baik, kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Bersyukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di bulan Syawal ini. Iya, betul. Dan saya juga atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa ACTV yang senantiasa setia mengikuti kajian Ustaz menjawab ini. Betul sekali. Alhamdulillah Ramadan telah berlalu, dan idealnya setelah melalui training, Iya, betul sekali. jadi pelatihan selama sebulan penuh, maka setiap muslim akan menjadi sosok yang baru, Betul. pribadi yang baru. Itulah makna fitri itu, seperti itu. Kembali ke fitrah, kembali ke nol, gitu. Iya. Artinya kembali dalam keadaan putih bersih, ya, suci, gitu. Iya. Artinya sosok yang berbeda dengan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan rajin maksiat, ibadahnya bolong-bolong. Iya, betul sekali. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan, maka kita di training oleh Allah SWT. Di siang harinya untuk menahan diri dari perbuatan yang pada hakikatnya di bulan yang lain itu dibolehkan. Betul. Makan, minum di siang hari itu dibolehkan. Tapi di bulan Ramadan itu dilarang oleh Allah. Begitu juga dengan hubungan suami istri ataupun hal-hal lain. Dan ternyata kita mampu. Iya. Kita mampu untuk menahannya. Kita mampu untuk tidak melakukannya. Kemudian di malam harinya kita beribadah qiyamul lail, ya, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lain, termasuk juga bersedekah dan lain. Dan ternyata selama sebulan penuh kita sanggup untuk melakukan itu. Artinya Allah sendiri telah menjamin dalam Al-Quran bahwa
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yeah. Jadi di dalam ayat itu Allah kemudian juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak membebani hambanya melebihi kemampuannya gitu. Dan artinya kita mampu untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan dan juga amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah di bulan Ramadan. Nah itu pribadinya seharusnya setelah di training selama sebulan penuh itu, setelah Ramadan menjadi pribadi yang rajin beribadah, kemudian makin banyak bersedekah, kemudian juga makin berakhlakul karimah, ya, berakhlak baik, ya, beradab, memiliki adab, ya, makin rajin thalabul ilmi, menuntut ilmu, kemudian juga makin terikat dengan syariat Allah, makin giat berdakwah dan juga beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya itu buah dari training ya saum Ramadan yang kita lakukan selama sebulan penuh. Nah, sebaliknya ia pun makin menjauh dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya. Jadi kalau misalnya masih ada gitu di antara saudara-saudara kita, para pemirsa ACTV Rahmatullah dan siapapun kaum muslimin yang masih doyan bermaksiat, yang masih doyan makan riba, yang masih doyan melanggar syariat, artinya ada yang miss, ada yang salah dalam training dia selama sebulan itu. Kenapa? Karena Allah sendiri dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal la'allakum tattaqun. Seperti itu. Di akhir itu Allah mudah-mudahan kamu menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Artinya ending atau ujung dari saum Ramadan itu adalah menjadikan kita atau siapa saja yang melaksanakannya itu menjadi pribadi yang muttaqin, yang bertakwa gitu. Nah, itu sesungguhnya hakikat dari kemenangan. Jadi kemenangan itu bukan ditandai dengan adanya baju baru, sepatu baru, sendal baru, wajah baru. Kan barangkali ada yang oplas mungkin jadi wajah baru. Ataupun mungkin habis di treatment sehingga wajahnya jadi semakin cerah, kinclong dan lain-lain. Ya. Jadi bukan itu hakikatnya, tapi hakikat dari kemenangan itu adalah kita berhasil meraih tujuan ataupun hikmah dari dilaksanakannya ibadah saum Ramadan. Nah, apa tujuannya? Yakni menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah SWT. Nah, baginda Rasulullah juga mengingatkan sahabat Mu'az bin Jabal ya, ketika beliau ditunjuk jadi gubernur Yaman. Betul. Jadi ittaqillah haitsuma kunta. Nah, jadi di situ Rasulullah mengingatkan bertakwalah kepada Allah ya, dimanapun, kapanpun. Nah, dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan yang bagaimanapun. Artinya di sini haitsu di sini merujuk pada 3 hal. Yang pertama tempat, yang kedua waktu, dan yang ketiga keadaan. Gitu. Artinya dalam setiap tempat, ya, dalam semua keadaan. Nah, tidak ada pengecualian. Oh, ini karena darurat gitu. Jadi kemudian karena di masjid. Gitu. Oh, karena di masjid. Karena gitu. di Masjidil Haram. Mendadak jadi baik gitu. Atau Masjidil Haram. Masjidil Haram salat qiyamul lailnya semalaman gitu kan. Atau subuhnya enggak pernah tertinggal, tapi giliran pulang nanti ke kampungnya kembali. Maka kapanpun dan dalam keadaan yang bagaimanapun. Bagaimana kalau dalam keadaan sakit? Maka Islam sendiri, ya Allah sendiri memberikan keringanan atau rukhsah ya, kepada hamba-hambanya. Salat misalnya. Salat pada dasarnya dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Tapi apabila ada hamba Allah yang sudah tidak mampu untuk berdiri, maka dibolehkan oleh Allah SWT untuk sholat dengan cara sambil duduk misalnya, atau tidak mampu duduk misalnya berbaring, atau bahkan hanya dengan isyarat ya. Artinya Allah syariat sendiri itu memberikan rukhsah, keringanan-keringanan kepada hambanya. Yang penting tidak mencari-cari alasan gitu. Nah, jadi persoalannya di sini artinya bukan kita tidak mampu. Nah, buktinya saum Ramadan sebulan penuh, siang hari kita menahan lapar dan haus, menahan diri dari perbuatan yang membatalkan
puasa walaupun tidak disaksikan oleh orang lain, perokok, yang nggak bisa meninggalkan rokok selama sepanjang tahun, tiba-tiba di bulan suci Ramadan dia bisa meninggalkan rokok, siang hari tidak merokok walaupun tidak ada yang lihat gitu. Betul. Ya, artinya mampu untuk kita laksanakan. Jadi persoalannya ya para pemirsa rahimakumullah, bukan mampu atau tidak mampunya, tapi persoalannya adalah kemauan. Ya. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya setiap manusia memiliki kemampuan. Jadi semua kita memiliki kemampuan. Nah, hanya apakah ada kemauan, ya, kemauan untuk taat kepada Allah, kemauan untuk bertakwa kepada Allah, kemauan untuk memperbaiki diri, ya, introspeksi diri, ya, dan kemauan untuk beristiqomah dalam kebaikan. Jadi setelah kemudian kita memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, maka di situ istiqomahlah. Ya, dan ini bagian yang paling berat, bagian paling sulit. Maka nanti kita juga akan membahas ya, bagaimana solusinya supaya bisa menjaga ini. Iya. Ya. Kalau mungkin di bulan suci Ramadan agak mudah menjaganya, masjid-masjid penuh, gitu, orang-orang lebih cenderung untuk taat kan seperti itu. Tapi di luar Ramadan belum tentu. Yang karakternya mungkin suka marah meledak-ledak, ya, atau brutal yang mencari-cari keributan, ya bisa saja kembali lagi ke pribadi yang seperti itu. Ya. Jadi oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kemenangan hakiki itu bisa kita raih apabila ada kemauan. Baik sekali. Kemenangan hakiki bisa diraih kalau ada kemauan. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.